Koperasi syariah. Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan koperasi syariah mirip dengan koperasi pada umumnya, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kebersamaan, keberkahan. Ini mencakup pemberdayaan ekonomi anggota, pembangunan komunitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi dan peran koperasi syariah. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. 2. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. 3. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. 4. Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Manajemen risiko yang terjadi dalam koperasi syariah. Menurut Paulus Suwardoyo 2018, ada beberapa risiko yang terjadi pada koperasi syariah, meliputi A. Risiko pinjaman, ialah risiko yang terjadi saat proses pembiayaan telah dilakukan. Risiko ini muncul dalam bentuk adanya wan prestasi yang dilakukan oleh peminjam yang tidak melakukan kewajibannya atau tidak memenuhi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. B. Risiko likuiditas. Risiko ini terjadi karena kegagalan manajemen koperasinya dalam menolak kewajibannya yang tidak terpenuhi oleh peminjam. C. Risiko suku bunga, merupakan risiko yang muncul karena naiknya suku bunga simpanan. D. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan operasional koperasi yang tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis, tidak tertib, dan tidak aman. E. Risiko modal atau biasa disebut risiko solvabilitas, merupakan risiko yang timbul sebagai akibat rendahnya rasio kecukupan modal sehingga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan koperasi. Selanjutnya ada studi kasus. Dari hasil wawancara pada tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan 11 Desember 2021 di KSPPS Nurul Hidayah, Desa Klaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, didapatkan data-data berupa jumlah anggota koperasi yang melakukan wan prestasi atau penunggakan angsuran pada kurun waktu 2019 sampai 2020. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel di samping. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 adanya risiko pembiayaan berupa wan prestasi terlibat ada penurunan dengan selisih 13,4% lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini merupakan hasil dari manajemen risiko atau strategi yang diterapkan pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman menghasilkan feedback yang baik. Selanjutnya ada faktor penyebab wan prestasi. Faktor yang mempengaruhi adanya wan prestasi pada KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman yang paling menonjol yaitu faktor keuangan dan faktor internal yang berupa kurangnya itikat baik anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman. Kurangnya itikat baik anggota ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan anggota yang tidak semuanya berpendidikan tinggi, karena sebanyak 20,9% dari mereka berpendidikan terakhir SD. Selain itu, faktor internal lain yaitu berupa pekerjaan debitur atau pekerjaan kepada keluarga debitur sangat mempengaruhi segi keuangannya. Faktor eksternalnya yaitu adanya wabah COVID-19 yang juga berpengaruh pada sistem perekonomian debitur. Jadi strategi yang digunakan oleh KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman itu yang pertama ada sebelum pemberian pinjaman adanya seleksi data diri calon nasabah yang harus diisi pada surat permohonan pinjaman, latar belakang pekerjaan atau kondisi keuangan yang berguna untuk menyesuaikan besaran pinjaman. Besaran pinjaman harus sesuai kesanggupan debitur dalam menganggur dan tidak adanya jaminan. Meski tidak ada jaminan, namun KSPPS Nurul Hidayah Desa Saleman ini menerapkan prinsip berupa kepercayaan yang artinya saling percaya antara anggota yang mengurus koperasi. Karena koperasi ini milik bersama, maka harus dipertanggungjawabkan secara bersama. Terus setelah pemberian pinjaman
pinjaman diterapkan prinsip kekeluargaan dan sistem reschedule. Lalu yang kedua, di KSPPS Nurul Hidayah ini ternyata memiliki cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan strategi sebelum pemberian pinjaman dan setelah pemberian pinjaman. Strategi tersebut pemberian pinjaman disimpulkan pada prinsip 4C, yaitu ada karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada kapital, yang keempat ada condition. Strategi yang digunakan oleh KSPPS Nurul Hidayah Desa Klasemen. Strategi manajemen risiko dalam meminimalisir adanya prestasi pada operasi syariah di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klasemen dilakukan melalui penyelesaian yang tetap mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan dengan cara melibatkan pengurus koperasi dan seluruh anggota koperasi, pemberian nasihat antar anggota koperasi atau antar pengurus kepada anggota yang melakukan penunggakan angsuran atau prestasi dengan menanyakan permasalahan yang dialami oleh debitur yang menyebabkan kesulitan untuk membayar angsuran. Dengan pendekatan tersebut, debitur merasa lebih nyaman dengan nasihat yang diberikan dan memiliki kesadaran untuk memenuhi semua angsuran peminjamannya. Baik, di sini ada beberapa cara khusus yang telah disepakati oleh seluruh anggota KSPPS Nurul Hidayah Desa Klasemen dalam mengatasi adanya penunggakan angsuran. Yang pertama, melakukan penagihan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati di awal dengan cara penagihan lisan secara pribadi kepada debitur. Yang kedua, anggota koperasi diberikan rentan waktu dalam mengembalikan pinjaman selama 10 bulan. Dalam 1 bulan, angsuran dikenakan jasa pinjaman sebesar 1,5%. Yang ketiga, diberikan keringanan untuk mengangsur tunggakan dalam waktu 10 bulan sebelum rapat anggota tahunan. Apabila dalam jangka waktu 10 bulan pinjaman masih belum terlunaskan sepenuhnya, maka diberikan kelonggaran untuk memenuhi semua pinjamannya sebelum tutup buku pada bulan Desember. Yang keempat, pengurus dapat menagih jika debitur lalai dalam membayar angsuran. Apabila debitur belum juga membayar, maka diberikan surat peringatan untuk segera melunasi pinjamannya. Yang kelima, jika belum juga melunasi tanggungan sampai rapat anggota tahunan, maka namanya akan terlist dalam rincian laporan akhir tahun dan akan dibacakan di depan semua anggota koperasi dan adanya teguran pengawas pusat dari Dinas Koperasi. Yang keenam, itu untuk periode selanjutnya, debitur yang tidak dapat memenuhi angsurannya akan diberikan sanksi berupa tidak dibolehkan untuk meminjam kembali sebelum angsuran sebelumnya lunas. Nah, yang terakhir, di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klasemen tidak ada jaminan. Tidak adanya jaminan ini dikarenakan penagihan secara lisan telah efektif dalam mengatasi adanya penunggakan angsuran dan debitur yang meminjam mampu untuk memenuhi angsurannya yang tertunggak. Baik, selanjutnya di sini ada rescheduling. Cara ini dilakukan apabila strategi kekeluargaan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan uang prestasi dengan mengubah jadwal pembayaran angsuran seperti berikut. Setiap anggota telah bersepakat atau telah menyetujui bahwa jangka waktu pelunasan angsuran selama 10 bulan, penundaan pembayaran jasa pinjaman sampai waktu tertentu, maksudnya hanya keringanan dalam waktu pembayaran angsuran, boleh tidak mengangsur setiap bulan, namun dengan syarat bulan berikutnya membayar double angsuran dengan jasa pinjaman dan simpanan wajibnya. Pokok pinjaman tetap harus dibayar sebelum jadwal tutup buku selesai. KSPPS Nurul Hidayah Desa Klasemen tidak menggunakan adanya jadwal atau tanggal tertentu untuk membayar angsuran, dalam artian pada setiap bulannya debitur tidak diberikan patokan tanggal tertentu untuk membayar. Merujuk pada tabel 2, maka cara paling efektif untuk meminimalisir penunggakan angsuran atau yang disebut uang prestasi ialah dengan menggunakan sistem kekeluargaan dan sistem rescheduling. Dibuktikan dengan tabel 1 dengan memaparkan data anggota yang melakukan uang prestasi pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Diketahui bahwa pada tahun 2020 telah mengalami penurunan banyaknya anggota yang melakukan uang prestasi sebanyak 13,4%. Strategi sebelum pemberian pinjaman ialah dengan prinsip penilaian dikenal dengan sebutan 4C kepada calon nasabah sebelum pemberian pinjaman.
Kesimpulan, KSPPS Nurul Hidayah Desa Klasemen dalam meminimalisir adanya wan prestasi atau adanya penunggakan angsuran yang dilakukan oleh anggota koperasi, yaitu dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya wan prestasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Maka KSPPS Nurul Hidayah Desa Klasemen menerapkan strategi sebelum pemberian pinjaman dan setelah pemberian pinjaman. Strategi sebelum pemberian pinjaman ialah dengan prinsip penilaian yang dikenal dengan sebutan 4C kepada calon nasabah sebelum pemberian pinjaman. Survei dan penilai calon nasabah yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah ini berguna untuk mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah, terutama mengenai wan prestasi, dengan mengenali karakter, kapasiti, kapital, dan terakhir yaitu penilaian dari segi kondisi. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang paling efektif untuk meminimalisir adanya wan prestasi pada tahun 2019-2020 adalah dengan sistem penilaian 4C serta sistem kekeluargaan dan risk scheduling.